Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, saya Ralsa Fitri. Di sini saya ingin menjelaskan program yang saya buat untuk matkul dasar pemrograman komputer di tugas akhir. Jadi program yang saya buat ini tentang form pendaftaran membership gym. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada beberapa data. Jadi nanti usernya itu harus menginput data seperti nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan lain-lain. Di sini kita masukin email, dan emailnya itu harus mengandung @gmail.com, kemudian nomor telepon juga harus dalam wujud angka. Kemudian ketika kita memilih gender perempuan, lalu mengisi alamat, lalu kita klik validasi, maka kita nggak bisa pindah, kita nggak bisa ganti gender jadi laki-laki, karena antara laki-laki dan perempuan itu pilihan paketnya berbeda. Jadi ketika kita mau ganti gender, kita harus mereset semua data. Kemudian kita pilih paketnya, lalu otomatis akan muncul harga di text field harga, lalu kita aktifasi, kemudian akan muncul di text area sebelah kanan. Kalau mau ganti gender, kita harus ngeriset semuanya, lalu isi ulang seperti yang tadi dan pilih gender yang laki-laki. Kita lihat perbedaan paketnya. Di sini ada 4 paket yang berbeda dengan paket di gender perempuan. Seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan ke source code-nya. Jadi, di sini ada class register membership, di mana ini number format. Number format itu di sini untuk agar di text field harga itu dia jadi lebih rapi gitu, ada titiknya, jadi harganya lebih jelas terlihat oleh user. Kemudian private string nama, email, telepon, alamat harga ini untuk setter getter di sini. Jadi kita memanggil parameter seperti nama, eh, email, dan lain sebagainya. Kemudian ada inner class atau constructor public register membership. Constructor dari class register membership ini isinya adalah untuk mengatur komponen dari UI tersebut. Jadi set location relative to ini biar dia ada di tengah, kemudian set visible to ini biar dia muncul, kemudian set title untuk judul, set size untuk ukurannya. Kemudian di sini ada teks harga, teks area, dan combo jenis paket di set editable false itu biar mereka dinonaktifkan, biar user ini nggak bisa mengotak-atik ketiga ketiga jenis tersebut. Kemudian di sini ada public class pop text untuk validasi dan aktivasi, untuk button validasi dan aktivasi. Kenapa saya bikin public class pop text? Karena supaya jadi kan validasi dan aktivasi ini outputnya sama, isinya ada nama, email, telepon, alamat, dan lain-lain. Jadi supaya kita nggak bikin fungsi yang sama di tiap kelas itu, sehingga saya bikin satu kelas di sini untuk menggabungkan keduanya. Jadi intinya untuk menyederhanakan saja. Kemudian di combo jenis paket ini saya menggunakan switch case. Jadi ketika kita memilih paket regular umum, harganya otomatis akan memunculkan sebesar 100.000. Kemudian ini semua ini merupakan gabungan paket antara laki-laki dan perempuan kayak gitu. Kemudian apabila case-nya pilih paket, maka set text harganya kosong gitu. Jadi si user harus memilih jenis paket. Kemudian ada button validasi. Ketika kita mengklik validasi, tapi ada beberapa data seperti nama, email, telepon, alamat, dan lain-lainnya masih kosong, maka akan muncul pop-up Windows, mohon isi semua data. Kemudian jika emailnya itu tidak contains @gmail.com, nanti akan muncul pop-up juga, email tidak valid. Lalu ketika mengklik validasi dan semua data sudah terpenuhi, di combo jenis paket ini dia akan aktif kembali. Dan ketika kita memilih gender perempuan, maka akan menghapus paket yang regular couple dan regular umum. Tapi ketika gendernya laki-laki, maka akan menghapus paket yang kelas Zumba dan kelas aerobik. Kemudian ketika divalidasi,
maka button aktivasi ini akan aktif kembali. Dan ini metode untuk memanggil kelas PopText tadi. Kemudian, untuk button aktivasi, di sini juga memanggil kelas PopText, metode PopText. Kemudian kalau misalkan kita klik button aktivasi, tapi ada beberapa data yang belum terisi, maka akan muncul pop-up mohon isi semua data. Dan ketika combo box jenis paket, ketika kita memilih paketnya hanya pilih paket, maka akan muncul pop-up mohon pilih paket Anda. Jadi di combo box itu tidak bisa kosong. Kemudian di sini ketika kita mengklik aktivasi, maka button aktivasinya itu sendiri akan dinonaktifkan dan combo box juga akan dinonaktifkan supaya tidak bisa diubah-ubah datanya oleh user. Jadi ketika mau mengubah data, semuanya harus di reset ulang gitu. Kemudian di sini ada eh, nomor telepon. Di sini saya edit supaya user hanya dapat menginput dalam bentuk digit saja, tidak bisa dalam bentuk huruf. Kemudian ada reset button. Di sini apabila eh, kita tahu kalau ngereset itu supaya semua data itu terisi kosong kan. Jadi tujuannya ya itu tadi. Dan kemudian kalau resetnya diklik nanti combo jenis paket, combo box ini akan dinonaktifkan. Balik seperti tampilan awal. Kemudian radio button laki-laki dan perempuan akan diaktifkan dan aktivasi button juga akan diaktifkan kembali. Kemudian ini ada reset combo box, public void reset combo box ini. Apabila kita klik reset, maka pilihan paket yang ada di combo box itu akan muncul lagi seperti semula, semuanya akan muncul gitu. Dan pada validasi button action perform dan aktivasi button action perform, di sini ketika kita mengklik dua button tersebut dalam waktu yang berbeda, radio button laki-laki dan perempuan akan di-set menjadi false, jadi tidak bisa diotak-atik oleh user, jadi dinonaktifkan begitu. Kemudian ini untuk pemanggilan programnya, main functionnya, dan ini otomatis dari NetBeans-nya, dari komponen-komponen desainnya. Jadi otomatis ini dan tidak bisa diubah oleh kita gitu. Jadi sekian itu saya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.